Psikopem balik lagi di IGTV ILMPI Wilayah 2 dengan aku Sari Febriani Budiman, dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang self-diagnosis. Nah, kalian pernah gak sih ketika kalian sakit fisik atau misalnya kalian merasa cemas, panik, kemudian kalian mencari tahu tentang penyakit tersebut di internet ataupun di sumber-sumber lainnya. Nah, kemudian kalian langsung mendiagnosis atau memutuskan bahwa kalian mengidap hal tersebut atau penyakit tersebut. Nah, hati-hati, bisa jadi kalian sudah melakukan self-diagnosis. Lalu, apa itu self-diagnosis? Oke. Menurut White and Horvitz 2009, mendiagnosis diri sendiri adalah upaya untuk memutuskan bahwa diri mengidap suatu penyakit berdasarkan informasi yang ia peroleh dan juga pengetahuan yang ia ketahui. Diagnosis diri sendiri tanpa campur tangan ahli itu bisa sangat fatal dan bisa saja untuk penanganan selanjutnya atau tindakan selanjutnya pun akan salah. Misalnya seseorang menyebarkan informasi harus mengkonsumsi obat seperti apa, dan juga menyebarkan informasi yang salah yang nantinya bakalan berakibat fatal untuk orang lain juga. Khusus untuk gangguan psikologis, seseorang bisa dinyatakan mengidap gangguan tersebut jika sudah mendapatkan diagnosis dari seorang psikiater atau psikolog. Nah, jadi perilaku di mana kita memutuskan bahwa kita mengidap suatu penyakit, entah itu permasalahan pada mental ataupun fisik, yang tidak diikuti dengan campur tangan ahlinya, maka itu sudah bisa dikatakan self-diagnosis. Apa ciri-cirinya jika kamu sudah melakukan self-diagnosis? Nah, untuk ciri-cirinya yaitu kamu sedang berusaha mencari informasi mengenai sakit yang kamu alami dan kamu mempercayai informasi tersebut. Kemudian ada juga akibat dari self-diagnosis ini. Untuk akibat dari self-diagnosis ini ada beberapa akibat. Yang pertama, diagnosis yang salah maka akan menyebabkan juga penanganan yang salah. Kemudian bisa juga gangguan yang seharusnya serius malah itu tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan penanganan yang serius juga. Terus bisa jadi juga kita merasa cemas yang berlebihan, stres, putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Kemudian bagaimana sih supaya kita tidak self-diagnosis? Dan sah-sah saja kita mencari tahu gejala-gejala apa yang kita rasakan dari internet ataupun sumber-sumber lainnya, namun harus ada batasan-batasan juga yang harus kita ketahui. Contohnya seperti menghindari untuk menarik kesimpulan bahwa gejala-gejala yang tercantum di internet itu sudah mewakili apa yang kita rasakan. Nah, hendaknya kita mengunjungi ahli atau profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Kemudian, sampaikanlah dengan jelas apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita alami. Nah, berdasarkan konseling kita terhadap psikolog, kita bisa mendapatkan diagnosis dari ahli atau psikolog tersebut. Nah, kemudian dengan tindakan selanjutnya, psikolog pasti akan memberikan penanganan dan membantu kita supaya kita bisa untuk sembuh dari hal tersebut atau penyakit tersebut. Kesimpulannya, masyarakat sebaiknya menyaring informasi kesehatan yang didapatkan di internet ataupun dari sumber lainnya. Apa yang kita baca dari internet ataupun dari sumber lainnya mungkin akan membawa kita untuk mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu. Namun, pahamilah bahwa apa yang kita yakinin belum tentu sepenuhnya benar. Rasa mengalami satu atau dua gejala dari sebuah gangguan atau penyakit bukan berarti kamu memiliki penyakit atau gangguan tersebut. Nah, oleh karena itu, self-diagnosis sangatlah tidak dianjurkan. Selain akan merugikan diri sendiri, juga akan mendapatkan treatment yang salah atau penanganan yang salah yang tidak sesuai sehingga memperparah kondisi. Jadi, memberanikan diri untuk datang menemui ahlinya itu merupakan jalan terbaik ya. Oke, sekian penjelasan tentang self-diagnosis dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di IGTV selanjutnya. Dadah.